Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang masih memberikan nikmatnya kepada kita, sehingga dengan nikmat yang agung ini kita bisa menjalankan sebuah ibadah yang sangat mulia, yang mana ini merupakan warisan para nabi alaihi wassalatu wassalam, yaitu ibadah menuntut ilmu. Maka alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali menelaah, membaca kitab Marhaban ya Talibal Ilmi, yang mudah-mudahan ini menggugah hati kita yang mungkin sedang futur dalam menjalankan ibadah ini, terutama ibadah menuntut ilmu. Naam. Pada kesempatan sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas sebuah nasihat yang disampaikan oleh muallif, oleh penulis, bahwasannya boleh jadi kitab Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah ada di tengah-tengah kita. Akan tetapi kita tidak mengambilnya, kita tidak mempelajarinya. Maka orang-orang jahil Allah Subhanahu wa taala katakan kaman huwa a'ma, apakah sama seperti orang-orang yang buta, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang menamakan orang-orang yang jahil, orang-orang yang enggan belajar itu dengan a'ma, sehingga mereka pun menyatakan qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka menyatakan, wahai Rabb kami, mengapa engkau bangkitkan kami, kumpulkan kami dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, padahal dulu kami adalah orang-orang yang melek, orang-orang yang bisa melihat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Demikian telah datang kepada kalian, kepadamu, ayatuna, ayat-ayat kami, fanasitaha, namun kalian melupakannya, wa kadzalika al-yauma tunsa, maka demikian juga pada hari ini kalian dilupakan. Maka tatkala telah datang kebenaran kepada kita, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban bagi kita adalah mengambilnya. Bahkan dalam hadis dikatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menggenggamnya, untuk menggigitnya dengan gigi geraham. Karena gigi geraham itulah gigi yang paling kuat. Dan janji dari Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita, di sini Allah Subhanahu wa taala berjanji, fala yadhillu wa la yashqa, maka tidak akan pernah disesatkan. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah diselewengkan dan sebagainya. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya inna wa'dallahi haq, sesungguhnya kalau Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji itu pasti benar, itu
itu pasti terjadi. Maka ya ini ya Al-Qur'an, As-Sunnah yang sudah berada di tengah-tengah kita, fal naj'al minhuma nibrasan nastadi'u bihi fi dhulumati hadhil hayat. Bahwasanya Al-Qur'an dan As-Sunnah ini adalah lentera cahaya di kehidupan ini. Maka ya, kita sebagai orang-orang yang mengaku bahwasanya Al-Qur'an itu adalah hudal linnas, petunjuk manusia, mestilah untuk senantiasa mengikuti ya tuntunan yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita melalui Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, agar apa? Agar kita tidak termasuk orang-orang yang mutakhabbitan fi dhulumatil jahl. Dia termasuk orang-orang yang meraba-raba di dalam gelapnya kejahilan. Nah, maka dengan mengetahui ya, isi kandungan Al-Qur'an, dengan mengetahui As-Sunnah, maka di dalamnya fana'rifu ma yajibu alaina lillahi subhanahu wa ta'ala wa ma yajibu li rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ma yajibu lil usrah wa ma yajibu nahwal mujtama' wa ma yajibu nahwal muslimin. Maka dengan kita mempelajarinya, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari As-Sunnah, yang mana ya, itu merupakan lentera cahaya yang harus kita ambil ya, agar kita bisa mengetahui jalan terang di dalam kegelapan kehidupan ini. Dengan itu juga kita akan mengetahui kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita akan mengetahui kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan itu kita akan mengetahui apa kewajiban kita terhadap keluarga. Nah, dan juga mengetahui kewajiban terhadap masyarakat, dan juga dengan kita mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah, kita akan mengetahui kewajiban kita terhadap kaum muslimin. Nah, jadi ada hak-hak yang harus kita tunaikan. Ketika kita mempelajari, maka kita akan mengetahui. Nah, wa min aujabil wajibat wa min ahammil umur an tata'allama al-ilm wa tabuthu fi an-nas ilm al-aqaid, ilm at-tauhid wal farq bain al-haq wal batil wal huda wal dalal wat tauhid wasyirk fatabassirun nas bima yus'iduhum wa yaquduhum ila maradatillah. Nah, dan di antara kewajiban yang paling wajib ya, dan perkara yang paling penting yang harus kita ketahui, an tata'allama al-ilm, hendaklah bagi kita untuk mempelajari ilmu ya. Dan juga mengajarkan kepada manusia ilmu akidah, ilmu tauhid, yang mana ilmu akidah dan ilmu tauhid ini merupakan pembeda antara yang hak dengan yang batil, petunjuk dan kesesatan, antara tauhid dan syirik. Maka dengan itu hendaklah kita memalingkan manusia kepada sesuatu hal yang disenanginya, dan juga mengajak mereka menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhadziruhum min mazalikil fitan wa tiba'il hawa wa tiba'il ghayy, dan juga memperingati mereka ya, dari pengikutan atau terjatuh kepada fitnah, dan juga pengikutan terhadap hawa nafsu, dan juga pengikutan terhadap kesesatan wal iyadu billah. Ini merupakan perkara yang paling wajib yang harus kita ketahui, dan hal ini hanya akan bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Karena tidak mungkin orang-orang yang bodoh, yang nggak tahu mana yang hak dan yang batil, mengajarkan manusia ilmu tauhid dan aqidah. Itu tidak mungkin. Karena orang yang mengajarkan ilmu tauhid dan aqidah adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjaga agama ini. Karena dengan belajar itu akan menjadikan seseorang mengetahui mana yang hak dan mana yang batil.
Nah, dan juga dengan itu ya, akan menjadikan manusia menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kepentingan selanjutnya yang harus kita perhatikan adalah tatkala kita mengetahui ilmu tauhid, hendaklah kita menyebarkannya dengan gesit, menyebarkannya kepada manusia, ya, menuntaskan kemiskinan akidah di tengah-tengah umat. Agar apa? Agar lenyap kesyirikan-kesyirikan, penyekutuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya memperingati mereka agar tidak terjatuh kepada fitnah. Nah, kemudian memperingati mereka agar tidak terjatuh kepada hawa nafsu, yang mana telah kita singgung di pembahasan sebelumnya, pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkaitan dengan konteks hawa nafsu ini. Ma dzukirul hawa fi kitabillah illa ala sabilid dzam. Tidaklah kata-kata hawa nafsu itu disebutkan di kitabullah illa ala sabilid dzam, kecuali dalam konteks celaan. Dan juga ya menuntas agar manusia tidak jatuh kepada kesesatan, wal iyadu billah. Maka siapakah yang bisa membimbing manusia agar tidak melakukan semua itu kecuali orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang kompeten dalam bidang ilmu. Hada wajib kullu man manahahu Allah tabaraka wa taala ilma'u syai'an minhu. Yajibu alaihi an yakuna ansahan nas lillahi rabbil alamin wa li rasulihil karim wa li kitabihil azim wa li hadzal ummah. Ini adalah wajib bagi orang-orang muslim, yaitu wajib bagi kita sebagai manusia untuk menjadi penasehat. Penasehat untuk siapa? Penasehat untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Ya, di sini muallif membawakan sebuah hadis, ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman qala lillah wa li kitabih wa li rasulih wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim. Ini juga harus kita perhatikan. Ya, bahwasanya din ini adalah nasihat. Yaitu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh untuk dinasihati. Tetapi di antara makna bagaimana cara kita menyampaikan hadis ini, menunaikan hadis ini, yang pertama, bagaimana berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kita harus ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, berkaitan dengan lillah. Ya. Yang kedua, kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Mentauhidkan dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, dalam asma dan sifatnya. Ya, tidak menyekutukannya dalam hal apapun, dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Rabb yang berhak untuk disembah. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kewajiban kita dari sini terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Adalah mengamalkan kalimat la ilaha illallah ini. Berupa apa? Berupa meninggalkan seluruh penyembahan kepada yang lainnya dan menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala saja yang berhak untuk disembah. Demikian juga kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya, meyakini Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Mematikan, yang menurunkan hujan, yang mengatur alam semesta ini, dan sebagainya. Ini harus kita tunaikan. Kan di antara perkara yang paling agung, yang paling besar adalah apa? Adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara perkara yang paling besar, dosa yang paling besar itu adalah apa? Adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka selanjutnya
berkaitan dengan wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, yang akan dibahas nanti insyaallah di pembahasan selanjutnya. Fakaifa yansahulillah, maka bagaimana kita akan menasehati, akan menunaikan nasihat kita terhadap Allah. Ingat, nasihat di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh dinasihati. Akan tetapi tadi, apa maksud dari ad-dinun nasiha? Qulna liman qala lillah, untuk Allah. Apa maksudnya? Tadi telah kita jelaskan dua perkara besar yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada perkara untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan juga yang lainnya. Ini memiliki pengertian masing-masing. Nah, yang nanti insya Allah akan kita bahas di tengah-tengah pembahasan. Insya Allah. Maka bagaimana kita menunaikan nasihat ini sedangkan kita jahil? Kaifa yastati'u ay ya'budallaha wa huwa jahil? Bagaimana kita mampu beribadah kepada Allah sedangkan kita jahil? Maka pelajaran yang harus kita ambil dari sini, karena tugas kita adalah untuk membimbing manusia, ya, mengajarkan mereka, mengarahkan mereka kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi penyekutuan terhadap yang lainnya. Maka bagaimana agar kita bisa membimbing? Kita harus belajar, kita harus menuntut ilmu. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, insyaallah pembahasan terkait hadis lanjutannya ya akan dibahas di tengah-tengah pembahasan insyaallah. Nah, mungkin kita cukupkan dulu sampai sini. Hadza wallahu alam. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.